Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mempelajari materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ini adalah bagian dari unsur-unsur lingkaran. Jadi tunggu apa lagi? Kita langsung masuk ke dalam materi. Sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu gambar dari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Misalkan, terdapat 3 buah titik yaitu A, B, dan C yang terletak pada lingkaran P. Jadi, ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan berpusat di titik P gitu ya, atau pada lingkaran P. Gitu. Nah, di sini ada sebuah sudut pusat dan sudut keliling. Kita lihat dulu definisi dari sudut pusat. Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Yang mana? Yang merupakan pusat lingkaran. Nah, yang ini ya, yang titik P nih teman-teman. Nah, terus kemudian kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran yang mana? AP dan BP. Kalau misalkan kita buka, gambarnya akan menjadi seperti ini. Sehingga ini sudah jelas ya teman-teman ya, bahwasannya APB ini adalah sudut pusat yang terletak pada pusat lingkaran P gitu ya. Yang kedua kakinya nih, kaki AP dan kaki BP ini merupakan jari-jari lingkaran. Nah, sudut APB biasanya kalau sudut APB itu sudutnya terletak di tengah nih teman-teman, P-nya. Nah, P atau kita simbolkan, nah ini adalah simbol daripada sudut ya, sudut APB. Nah, atau kita bisa lihat di sini sudut APB itu mewakili dengan sudut alfa, merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB. Mana busur AB? Nah, yang ini. Garis lengkung ini teman-teman namanya busur AB. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu dan paham tentang sudut pusat. Kemudian yang kedua ada sudut keliling. Di mana sudut kelilingnya itu sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kedua kaki-kakinya sudutnya ya merupakan tali busur lingkaran yang mana? Nah, yang ini teman-teman ya, yang ACB. Jadi C-nya ini ya merupakan sudut daripada sudut keliling karena dia terletak pada lingkaran. Nah, teman-teman perlu dipahami. Nah, kedua kaki sudutnya itu merupakan tali busur. Jadi nih AC dengan BC ini merupakan tali busur. Gitu ya. Maka sudut ACB, sudut itu terletak di tengah ya teman-teman. Nah, ini simbol daripada sudut ACB. Nah, dengan kata lain kita simbolkan di sudut ACB ini adalah sudut beta, merupakan sudut keliling yang menghadap busur AB. Nah, ini menghadap busur AB. Nah, ini keduanya sama-sama menghadap busur AB ya, teman-teman. Tapi teman-teman sudah tahu, paham ya mengenai perbedaan dari sudut pusat dan sudut keliling. Kalau sudut pusat terletak pada pusat lingkaran. Kalau sudut keliling terletak pada lingkaran. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita next kepada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Biasanya ini yang dibahas mengenai sifat-sifat daripada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, yang pertama perlu diketahui bahwa sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama seperti gambar berikut. Teman-teman perlu diperhatikan bahwasannya nih yang merah ya, kita bedakan ya, ini yang merah, terus ada biru, terus ada hijau ya. Nah, yang merah ini namanya sudut pusat ya, yang biru ini namanya sudut keliling. Jika sudut APB merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB dan sudut ACB merupakan sudut keliling yang juga menghadap busur AB, maka akan berlaku ya. Intinya ketika dia menghadap busur yang sama, maka akan berlaku sifat seperti ini teman-teman.
bahwasannya sudut APB yang merah itu sama dengan 2 kalinya sudut ACB. Kemudian sudut ACB sama dengan setengah kalinya sudut APB. Atau bisa kita bilang atau bisa kita katakan bahwasannya sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Atau sudut keliling sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sehingga sifat yang kedua, diketahui sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama seperti gambar berikut. Ya, teman-teman perlu dipahami ya, ini lebih kompleks lagi tapi sebenarnya ini gampang. Dan hanya perlu teman-teman mengerti dan paham betul yang mana sudut pusat dan mana sudut keliling. Nah, oke. Kita lihat ya, ini kita bedakan dengan warna biru dan warna merah. Jika sudut ACB nih, jika sudut ACB kemudian dan ADB merupakan sudut pusat keliling ya. Sudut keliling, sudut keliling bukan sudut pusat ya, sudut keliling. Kita coret dulu nih. Ya, harusnya dia sudut keliling. Nah, sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Atau busur apa nih? Busur AB. Maka besar kedua sudut keliling tersebut nilainya sama. Maka berlaku sifat bahwasannya sudut ACB itu sama dengan ADB, sudut ADB. Jadi ini sama-sama sudut keliling teman-teman. Jadi ketika di sini sudut ACB-nya misalkan besarnya adalah 46 derajat, maka ya sudah, sudut ADB juga sama besar nilainya, seperti itu. Dengan syarat dia harus menghadap busur yang sama, yaitu sama-sama di busur AB. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, biar makin paham lagi, Ibu mau punya contoh ya, mempunyai contoh soal. Di sini perhatikan lingkaran P. Nah, ini ada jika besar sudut ABD sama dengan 50 derajat, tentukan besar sudut ACD dan sudut APD gitu ya. Oke, kita analisis dulu nih teman-teman soalnya karena kita tuh perlu banget yang namanya analisis soal supaya kita lebih mudah lagi untuk melakukan perhitungan. Nah, diketahui sudut ABD-nya itu adalah 50 derajat. Ya, maka ditanyakan sudut ACD dan sudut APD. Gitu ya teman-teman ya. Maka kita langsung saja jawab. Oke, penyelesaiannya. Sekarang kita lihat dulu. Di sini ada yang namanya sudut ABD. Ada 50 derajat. Kita lihat sudut ABD. Nah, ternyata sudut ABD ini merupakan sudut keliling karena letaknya di lingkaran, pada lingkaran. Kemudian dia menghadap busur AD. Nih, yang busur yang kuning ini nih, busur AD. Oke, itu yang pertama. Kedua, kita cari coba sudut ACD. ACD. Nah, sudut ACD merupakan sudut keliling yang menghadap busur AD. Nah, sehingga kita katakan bahwasannya ini seperti sifat yang kedua, di mana sudut pusat dan di mana sudut keliling ini menghadap busur yang sama, teman-teman. Maka dengan kata lain, berlaku sifat sudut ACD itu sama dengan sudut ABD. Maka ternyata sudut ACD nilainya sama besar, yaitu 50 derajat. Jadi kita katakan bahwa sudut ACD itu sama dengan sudut ABD sama dengan 50 derajat. Oke, sekarang kita cari sudut APD. APD. Nah, ternyata sudut APD ini merupakan sudut pusat karena dia letaknya pada pusat lingkaran. Kemudian dia menghadap pada busur AD. Nah, sehingga ini seperti sifat yang pertama, yaitu
sudut APD sama dengan 2 kali sudut ABD. Atau sudut pusatnya sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, tadi sudut ABD berapa? 50 derajat. Sehingga kita substitusikan saja. 2 dikali 50 derajat yaitu 100 derajat. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya sudut ACD itu adalah 50 derajat dan sudut APD itu adalah 100 derajat. Jadi itu dia untuk contoh soal menghitung sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa email Ibu di rini.oktavianingsi@gmail.com. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.